Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama dokter. Dokter ini teman saya di SMA dulu, Dokter Ani Yustiani. Jadi, Dokter Ani ini dulu satu SMA dengan saya di SMA 3 Bandung. Kemudian beliau melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Unpad dan menjadi pegawai negeri ya di Kabupaten Bekasi, pernah jadi dokter teladan juga di Kabupaten Bekasi dan kemudian Kepala Puskesmas Sumberjaya di Kabupaten Bekasi, pernah jadi Kepala Seksi Surveillance juga di Dinas Kesehatan di Kabupaten Bekasi, dan sekarang dokter umum di Puskesmas Tarumajaya. Ya. Nah, ini sebetulnya acara dari alumni ITB dekade 90-an nih, Ani. Jadi Ya. kita nih di dekade 90-an tuh ada Satgas Covid yang sering punya WA group sendiri, sering mendapat pertanyaan-pertanyaan ya terkait Covid yang mungkin buat kita engineer nih nggak cepat paham gitu, nggak langsung paham. Nah, kebetulan Ani kan sehari-hari di puskesmas yang berhadapan langsung dengan banyak pasien Covid ya sekarang ini. Dan kita juga mendengar, alhamdulillah Ani sudah sembuh sekarang, tapi Ani juga bahkan sempat kena Covid sendiri gitu ya, kemudian sampai Iya, dirawat di rumah sakit betul. dan kemudian setelahnya isoman. Nah, mungkin bisa sharing nih Ani buat teman-teman terutama di kami ya di ITB dekade 90-an. Sebetulnya dari interaksi Ani dengan pasien dan juga pernah kena Covid, sebetulnya apa sih yang pertama kali kita mesti kenalin ya dari Covid ini supaya bisa segera apa namanya, dilakukan penanganan dan penanganannya apa gitu, Ani? Mungkin bisa sharing dokter, silakan. Baik, Reza. Terima kasih Aza atas kesempatannya. Forum seperti ini bagus sekali Aza buat mensosialisasikan all about COVID. Oke, untuk gejala yang harus kita aware tentang COVID ini, gejala yang klasik itu biasanya panas ya. Panas, batuk, pilek, influenza-like illness, nah pokoknya ya, kayak batuk, pilek, demam itu udah standar. Tapi juga jangan terlalu fokus terhadap 3 gejala itu. Ternyata sekarang ada juga yang ke arah pencernaan seperti sariawan, diare, mual. Ternyata udah merambah ke gejala lain gitu si virus ini. Emang ini virus luar biasa gejala tersebut. Nah, untuk penanganannya yang pertama kita rasakan ya untuk demam ya minum anti demam, penurun panas, untuk batuk pilek untuk obat batuk pileknya. Adapun kalau misalnya hal yang lebih baik lagi adalah segera berobat. Kalau misalnya ternyata dokternya karena ini lagi pandemi jadi memang wajar kalau dokternya mengusulkan swab. Jadi nggak usah parno dengan swab. Jadi silakan aja kalau dilakukan swab untuk kepastian ya, untuk memastikan lebih dini kan lebih bagus. Gitu. Apakah ini, dari pengalaman Ani gitu ya, sebetulnya yang saya tangkap berarti sebetulnya dari zaman pandemi gini sih kalau ada gejala-gejala tadi ya, udah kayak mirip batuk, mirip flu, ya lebih baik swab aja lah gitu ya. Nah Iya, pertanyaannya, kalau di swab ini swab PCR ya maksudnya? ada swab antigen, ada swab PCR, silahkan mau mana aja. Oh jadi kalau misalnya apa namanya, dari pengalaman Ani di puskesmas gitu ya, Ya. ketika pasien datang kemudian gejala flu, mereka akan langsung diminta swab gitu? Jadi kalau di Puskesmas Ani saat ini memang stok swab antigennya sedang cukup banyak. Jadi biasanya bila ada pasien yang terkena ili itu tadi ya influenza-like illness, biasanya kami berikan pengantar untuk periksa swab antigen dulu karena swab antigen itu kan hasilnya cepat, ya. Hasilnya bisa langsung didapat antara 10 sampai 15 menit. Ya. Lalu nanti bila hasilnya negatif, biasanya kami minta ulang 5 hari lagi. Kalau dia positif, ya udah kita langsung usulkan untuk isoman. Itu bila gejalanya ringan. Tapi Mhm. kalau sedang berat, biasanya kami carikan rumah sakit. Jadi kalau antigen itu
akan terbaca bila viral load-nya tinggi gitu. Tapi kalau viral load-nya rendah dia nggak akan terbaca. Beda dengan PCR, viral load-nya berapapun dia akan terbaca. Nah, kalau Ani sendiri kan pernah kena COVID gitu ya, Ani. Waktu Iya, itu Ani waktu kena COVID gimana tuh tesnya atau gejalanya atau ketahuannya gitu? iya. Itu yang Ani ingat hari Jumat itu demam 38,2 suhunya. Terus itu lagi di puskesmas posisi. Hari Jumat itu Ani akhirnya pulang cepat karena pusing banget, minum obat turun panas, lalu mulai ada pilek, batuk. Batuknya sebetulnya ringan aja, nggak ada dahaknya, batuk kering lah ya istilahnya. Lalu besoknya masih panas juga, walaupun sudah minum paracetamol. Itu anehnya, itu COVID tuh begitu. Kayaknya minum paracetamol tuh kayak nggak ada mempannya gitu. Di tes suhu lagi 39,1, Ani balik lagi ke puskesmas, di swab di puskesmas Ani sendiri, swab antigen dulu, terus ternyata positif, ya udah Ani langsung suami sama anak di swab juga, sama pembantu di rumah ART, ya ternyata alhamdulillah ART negatif gitu. Terus karena Ani bangun aja lemes banget ya, sakit-sakit gitu sendinya, kepala juga berat. Akhirnya Ani dan anak juga karena punya asma dirawat. Kalau suami isoman gitu. Ternyata setelah di rumah sakit ya memang pengentalan darah. Ada peningkatan sampai 31 kali lipat. Seperti itu. Nah, waktu itu berarti sebagai dokter ya karena dokter kali ya Ani ya, jadi waktu demam 2 hari nggak turun, udah langsung apa Langsung namanya, sana aja. dan itu nolong ya kecepatan apa namanya, Ya, diketahui itu COVID itu lebih nolong ya dini Ani? lebih baik ya. Lebih dini lebih baik, jadi penanganannya lebih cepat. Nah, untuk suami sendiri, suami isoman aja ya, karena dia Mhm. nggak ada penyakit yang mendasari. Misalnya kalau Ani sama putri Ani kan ada asma ya. Kalau suamiku punya hanya batuk pilek saja dan lebih ringan lah gejalanya. Jadi di rumah gitu. Nah, ini pertanyaan juga nih Di dari rumah kami dengan kenapa sorry? Di rumah enggak dengan lanjut aja, Za. eh, iya ini juga jadi pertanyaan nih, kebetulan Di Ani kan dokter, terus ya alhamdulillah udah sembuh tapi pernah kena COVID juga, terus suami kena COVID juga, ada yang isoman, ada yang di rumah sakit. Bedanya apa sih Ani yang perawatan di rumah dengan di rumah sakit nih? Pengalaman Ani langsung ya, bahkan sebagai dokter dan sebagai pasien. Bedanya di ya, mana? Terus kira-kira apa yang bisa dioptimalkan di kedua kedua bentuk apa namanya, perawatan itu ya? baik. Kalau di rumah sakit tentu karena akan dirawat oleh nakes setiap hari ya. Jadi ada dokter, ada perawat yang akan visit. Jadi akan dipantau terus kondisi kita mulai dari keadaan umum, tanda-tanda vital itu akan terus diperiksa ya. Jadi bila ada perburukan tentu akan lebih cepat tertangani. Kalau di rumah sakit berhubung suami isomannya Di rumah biasa maksudnya? iya di rumah sendiri. Hmm. Jadi paling yang mantau selain mestinya sih lapor ke puskesmas setempat ya. Karena istrinya dokter juga, Iya. akhirnya saya sambil sakit mantau suami gimana. Yang penting sih kalau lagi demam itu minum air putih ya, air putih hangat. Uh, Jumlahnya sih tergantung berat badan kita. Kalau berat badan kita berapa kali aja 30%-nya. Misalnya kayak saya 50 kilo berarti sekitar 1,5 liter kali 30% aja dari berat badan. Jadi itu minum air putih memang uh, cukup penting ya. Lalu yang akhirnya suami dipantau terus karena di rumah uh, ada tensimeter, ada oximeter, jadi bisa terpantau. Nah, ini kalau yang isoman di luar yang bukan orang nakes ini nih, paling dari teman-teman puskesmasnya yang harus mantau warganya. Jadi kalau kena COVID, jangan sungkan lapor Satgas, lapor puskesmas. Sebetulnya biar mendapat pemantauan seperti itu. Kalau Ani terhadap pasien di puskesmas ada yang isoman, biasanya yang dilakukan
karena kami itu tim ya di puskesmas tuh, jadi dibagi jadwal siapa hari ini yang mantau yang isoman. Kami memang mantau hanya lewat telepon atau video call. Karena kalau dikunjungi satu-satu juga lumayan ya, cukup jumlahnya ratusan. Kalau yang benar-benar berat mungkin kami langsung datangi. Nah, memang yang kami pantau dari warga yang kena COVID diantaranya biasanya kita sambil nanya, kami ajari cara ngitung nafas semenitnya berapa kali, karena itu penting. Kalau nafasnya makin cepat, berarti biasanya itu tanda-tanda perburukan. Terus mau minum nggak, mau makan, panasnya bagaimana, terus apalagi yang ditanyakan ya, kesadaran, coba hitung nadinya. Pokoknya warga tuh harus diajarin ngitung nadi, ngitung nafas semenit gitu. Karena dari hal-hal simpel itu kita bisa tahu kapan ini perburukan. Apalagi di warga yang biasa, mana mungkin punya oximeter ya, mana mungkin punya tensimeter gitu. Punya termometer aja udah bagus. Apalagi Ani kan dokternya dokter di kampung. Seperti itu, Za. Iya, jadi Kayak artinya freeze ya, Za. iya, ntar saya coba kita tunggu sebentar ini, mohon maaf, kayaknya ada. Sekarang gimana? Nah, muncul lagi udah. Tadi nge-freeze ya, Za? Iya, nge-freeze sebentar, tapi suaranya kedengeran. Nah, jadi berarti kesimpulannya memang harus lapor ya, jangan sungkan tadi ya, Ani kata kuncinya, jangan lapor. takut, jangan sungkan. Karena pengalaman Ani, puskesmas pun akan ya berusaha dengan sebaik-baiknya memantau, mengajari hal-hal yang bisa membuat warga pun bisa memantau sendiri meskipun keterbatasan. Tadi kalau Ani kan waktu suami sakit, ya meskipun istrinya sakit, tapi dokter jadi double ya sebagai pasien dan dokter. Sebagai Artinya memantau suami juga. memantau suami ya memantau diri sendiri, tapi artinya sebetulnya sebagai di puskesmas pun kita akan mengajarkan warga yang isoman sebetulnya ada teknik-teknik yang bisa dilakukan minimal mendeteksi sebelum kejadian lebih buruk supaya tindakannya lebih tepat waktu ya, Ani. Ya. Jadi kita harus tahu juga jumlah nafas yang normal berapa gitu. Ya. Terutama pada anak-anak tuh, kadang anak-anak juga suka kelewat. Boleh dikasih tahu nggak normal-normal Iya boleh. berapa kali ya. Jadi kalau dewasa itu bagusnya antara 16 sampai 24 tuh optimal ya. Kalau di atas 24 itu udah mulai nafas cepat. Tapi nafasnya dalam kondisi kita normal ya. Jangan sampai lagi nangis dihitung nafasnya ya, nggak mungkin. Nah, nanti kalau misalnya sampai di atas 30 tuh udah mulai tanda-tanda perburukan. Lalu kalau pada anak itu tergantung umur. Kalau di bawah 2 tahun itu sampai batasnya 60. Di bawah 2 bulan 60. 2 bulan sampai 1 tahun 50 kali. Lalu 1 tahun sampai 5 tahun itu di atas 40 kali itu udah bahaya. Nah, kita kan umur-umur kita masih ada beberapa yang punya balita ya. Kalau misalnya demam, batuk pilek, yang rajin deh ngitung nafasnya gitu. Ada perburukan apa enggak. Terus lihat dinding dadanya ada retraksi ke dalam enggak gitu. Nafas tulangnya sampai ke dalam. Itu harus dipantau. Seperti itu. Nah, soal penanganan ini ya, jadi antara dirawat di rumah sakit dan isoman ya tadi udah cukup diceritain. Nah, sekarang ada juga kan yang fasilitas isolasi yang bukan rumah sakit, bukan rumah ya. Nah, itu kapan ya kira-kira orang tuh perlu ke situ gitu dan apa aja yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan? Mungkin kalau di DKI kayak Wisma Atlet gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau di Bekasi mungkin ada beberapa hotel yang dijadikan wisma untuk isolasi mandiri. Jadi wisma yang seperti itu adalah gantinya rumah untuk isolasi mandiri. Bila mana rumah sendiri itu tidak layak. Ya, tidak layak itu bukan berarti jelek atau apa ya? Yang penting tidak memenuhi syarat kesehatan. Lalu misalnya walaupun memenuhi syarat kesehatan tapi di rumahnya misalnya ada balita ya, terus ada lansia,
kamarnya cuma satu, misalnya kamar mandinya cuma satu, nggak ada salahnya minta tolong ke puskesmas, makanya lapor ke puskesmas, nanti puskesmas yang arahkan, layak tidak rumahnya untuk isoman. Bila tidak layak, walaupun gejalanya tanpa gejala atau ringan, itu memang jatahnya ke Wisma. Tapi kalau ada komorbid, biasanya Wisma juga mikir-mikir lagi, karena yang di Wisma itu syaratnya adalah tanpa gejala atau gejala ringan, tanpa komorbid, usianya dibatasi sampai 60 tahun. Karena kalau lansia, kalau ada perburukan, kasihan juga petugas di wismanya. Karena petugas di wisma bukan rumah sakit, bukan seperti rumah sakit. Jadi fasilitasnya tidak seperti rumah sakit, tidak Ya. selengkap itu. Tapi itu penting banget karena berarti sebetulnya ya tadi ya, kalau di rumahnya, sekali lagi rumah tuh bisa mungkin bahkan rumah mewah sekalipun, tapi kalau tadi tidak memenuhi syarat, memang fasilitas isolasi bukan mandiri berarti isolasi Isolasi yang disediakan pemerintah. yang disediakan pemerintah itu memang untuk menolong karena supaya lebih baik dari di rumah, tetapi tidak terlalu membebani rumah sakit mungkin begitu ya, Ana. Nah Tapi mungkin memang gimana Silah? menuju ke sana memang harus lapor puskesmas. Ya. Karena nanti puskesmas yang membuatkan rujukannya, lalu koordinasi juga dengan petugas di Wisma, karena memang ada beberapa kabupaten kota juga kasarnya merahasiakan nama hotel apa yang digunakan, karena untuk kredibilitas hotelnya Ya. maupun warga di sekitarnya. Nah, biasanya nanti dokter puskesmasnya akan koordinasi ke petugas di Wisma itu mengenai hasil wawancara dengan pasiennya. Apakah dia ada penyulit, ada komorbid. Kalau tidak ada komorbid, tidak ada penyulit, itu dipersilahkan. Lalu nanti kami buat rujukan hasil swab-nya, KTP, kakaknya juga dilampirkan. Itu swab antigen juga diterima kalau di Wisma itu, tidak perlu hasil PCR. Gitu. Jadi hasil swab antigen positif itu di Wisma tetap dilayani. Terus enaknya itu di Wisma, umpama yang kena anaknya nih balita, ibunya negatif, tapi demi anaknya kalau masih ASI terutama ya, diperbolehkan ibunya ikut, tapi ibunya tentu nanti harus prokes. Diajari juga biar tidak tertular dari anaknya. Atau sebaliknya, ibunya yang kena positif, anaknya negatif, nanti diajarkan gimana caranya biar meminimalisir penularan ke anaknya. Itu boleh dibawa gitu. Ya. Itu penting banget nih. Jadi ya makasih ya, maksud saya kelihatannya kata kuncinya yang penting di sini adalah yaitu lapor ke puskesmas ya. Jadi itu termasuk garda depan sebetulnya kan yang nanti akan membantu ke arah mana gitu ya. Ya, karena kan Wisma ini disediakan pemerintah. Instansi fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas itu kan puskesmas gitu. Jadi tentu jalurnya via puskesmas. Itu memang satgas di tingkat RT RW desanya pun harus jalan. Karena ketika kasus ini membludak, puskesmas juga paling punya berapa ambulans ya, kayak puskesmas Tani cuma punya 2. Nah, biasanya kami kerjasama dengan ambulan desa. Ambulan desa beserta satgasnya biasanya kami minta tolong untuk ikut bantu merujuk. Itu sangat terbantu sekali. Apalagi petugas puskesmas di zaman pandemi yang sekarang meningkat, udah mulai berjatuhan juga. Iya. Nah, itu penting mungkin teman-teman untuk diketahui bahwa ya puskesmas memang berusaha sebaik-baiknya menjalankan fungsinya, tapi kita mesti bantu tidak membebani. Yang pertama tentu saja jangan takut lapor ya. Tapi yang kedua itu satu. Tapi yang kedua pasti ada pencegahan. Cuman sebelum ke situ, tadi kan kita cerita nih, Ani ini ya dokter juga yang di garda depan ya di puskesmas yang melayani masyarakat terkait COVID termasuk kemudian juga pernah jadi pasien dan pernah merawat orang yang isoman di rumah gitu ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih yang supaya mungkin nanti kita ke seksi berikutnya, pencegahan. Ini saking ya keterbatasan tadi Ani bilang atau membludaknya kasus, ada satu lagi nih Ani bahkan pernah jadi
driver juga nih terkait COVID. Kita lihat ya Iya, iya. sama-sama di sini, apa namanya, ada videonya nih, lihat. Masya Allah, ditayangkan juga. Assalamualaikum. Halo guys, lagi musim sejuk lagi. Angka kejadiannya tinggi banget. Kabupaten Bekasi buka hotel baru sebagai rumah sakit darurat. Itu ada di Hotel Quest. Posisinya di belakang Pemda di daerah Taman. Insya Allah kita rujuk 2 orang sebagai pasien pertama penghuni hotel tersebut sebagai hotel untuk tempat isolasi COVID-19. Doain ya biar selamat. Ini aku lagi jadi supir tambak. Ini sebetulnya aku tuh driver yang selalu jadi dokter. Jadi sebetulnya aku driver ambulans sebetulnya. Ya, baik, masuk sehat semua. Multitasking, multi talented dok. Nah ini jadi bakat Ya Allah. sembalapnya tersalurkan. Iya. Ya artinya demikian kondisi ketika keterbatasan tadi ya, Iya. keterbatasan. Cuman ya nakes salut nih buat para tenaga kesehatan. Ya mungkin buat teman-teman juga kita lihat gimana fleksibelnya gitu tenaga Iya. kesehatan ya untuk berjuang betul-betul melawan COVID. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin yang bukan tenaga kesehatan minimal nggak nambah beban. Nah, Betul. mungkin di segmen terakhir ini nih apa sih yang kita bisa lakukan supaya ya tentu saja menjaga diri sendiri dan tidak membuat beban ke orang lain. Mangga Ani ini untuk sesi penutup. Betul. Tutup yang betul, Nay. Baik. Untuk semuanya nih, semua teman-teman yang menonton ini, siaran ini, saya mohon ayo bantu Indonesia ini keluar dari pandemi. Bukan hanya Indonesia, dunia, seluruh dunia soalnya terkena pandemi COVID. Kalau nakes sendiri yang bergerak tentu tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa selesai. Jadi ini memang harus bersama-sama. Karena tidak hanya dari mulai ibu hamil, bayi yang baru lahir, bahkan sampai pasien tersebut meninggal juga kita harus bisa bantu, ya. Nah, untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang-orang yang kita cintai sekitar kita, ayo kita 6M, ya, jangan lupa. Pasti udah hafal lah ya 6M ya. 1, menggunakan masker. 2, mencuci tangan rajin ya, pakai sabun atau hand sanitizer. 3, menjaga jarak. 5, menghindari kerumunan. 4, menghindari kerumunan. 5, mencegah mobilisasi. Lalu ke-6, menghindari makan-makan ya, atau ngobrol-ngobrol yang nongkrong-nongkrong itu tolong dikurangin. Sebetulnya yang paling penting itu 1M juga cukup saya sih. 1M aja yang cukup. Manut. Ya. Menurut. Iya, manut. Ya. Nah, ya soalnya sekarang itu berhubung rumah sakit juga full, saya sih dengan senang hati kalau ada yang berbaik hati rumahnya kosong, nggak dipakai, nggak ada yang ngontrak, yuk pakai yuk untuk tempat isolasi gitu. Bagi tetangganya yang perlu isolasi rumahnya tidak layak, bantu aja dijadikan rumah isolasi, terus gotong royong tuh untuk bantu tetangganya tersebut untuk kebutuhan pokoknya. Ya kan kalau makan minum harus tetap ya. Nah, lalu mungkin di rumah isolasi itu kalau boleh Ani Usu siapin oximeternya. Mungkin kalau gotong royong kebeli lah gitu ya. Oximeter, termometer. Karena semakin banyak gitu, semakin banyak kasusnya. Sementara banyak juga rumah yang di dalamnya ada lansia, ada balita dengan penyakit lain, komorbid lain. Ayo bantu yuk kalau yang punya rumahnya banyak atau punya kontrakan gitu, dijadikan tempat isoman. Terus kalau ada
laporan warga yang meninggal, itu jangan lari juga gitu. Ayo bantu yuk, apalagi yang aktif di DKM, yuk belajar gimana sih memulasarakan jenazah yang probable atau konfirmasi COVID untuk menghindari penularan. Kalau boleh Ani bocorkan sedikit, yang penting cara memuliakan jenazahnya itu memang harusnya kan dimandikan kalau di umat Islam. Tapi paling tidak harusnya sih hemat air ya, karena khawatirnya jadi media penularan. Ayo bantu yuk yang orang-orang DKM atau bahkan Satgas tingkat RT RW, ayo biar tahu caranya seperti apa. Karena kalau hanya ngandelin orang puskesmas untuk memulasarakan jenazah, itu kayaknya kurang afdol juga saat ini. Di puskesmas Ani aja udah lebih dari 50% kena COVID ya, jadi amat sangat timpang, udah timpang banget nih, pincang lah kalau di orang mah kalau jalan. Sementara kita harus tetap pelayanan yang reguler tiap hari, lalu ada vaksinasi juga kita dikejar target, lalu swab juga kita setiap hari mesti ada, karena tiap hari ada aja yang ili tadi ya. Jadi yuk bantu yuk, jangan sungkan lapor, intinya itu juga tuh. Nih kader-kader yang di tetangga itu digerakkan untuk ngebantu, paling nggak mantau isomannya deh. Nggak usah datang ke rumahnya, nggak usah juga nggak apa-apa. Via video call, laporkan keadaannya ke puskesmas, itu sangat membantu. Dan puskesmas sih insya Allah siap ya Ani ya, Insya untuk Allah mendukung siap. itu ya. Tapi kalau misalnya agak lambat, bukan karena tidak kerja, tapi karena memang personil kami sudah mulai bergelimpangan. Semuanya pasti ingin diprioritaskan, tapi tolong sabar. Pasti kami pantau gitu, pasti kami hubungi, pasti kami tindak lanjuti seperti itu. Iya, hatur nuhun Ani, penting banget. Saya kira mudah-mudahan teman-teman juga lebih jelas nih, karena yaitu kita sering bertanya-tanya di WA Group, dan mungkin saya pikir dari sini takeaways-nya banyak banget, nanti biar teman-teman lebih tahu. Dan hatur nuhun Ani sekali lagi, sehat selalu, kita semua mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Amin. Reza dan kawan dan tim juga sehat selalu ya. Ya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.